Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul White Tiger pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Karen Zaknazarov dan diperankan oleh aktor dan aktris terkenal seperti Alexei Vertkov sebagai Ivan Nadenov, Vitaly Kischenko sebagai Kolonel Alexei Fedotov, Christian Rell sebagai Wilhelm Keitel, dan masih banyak lagi. Film yang berlatar kisah pada tahun 1944 pada pertempuran di front timur antara Nazi Jerman dan Uni Soviet, di mana di antara perang tersebut tersiar rumor tentang tank Nazi Jerman yang sangat misterius dan sangat menakutkan bagi unit divisi tank Uni Soviet kala itu, di mana tank tersebut banyak sekali menghancurkan tank T-34 milik Uni Soviet, serta tank tersebut sulit untuk ditemukan oleh pasukan Uni Soviet kala itu. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film dibuka dengan sekelompok tentara Uni Soviet kala itu sedang menelusuri dan mencari mayat dari korban pertempuran pada musim panas 1944 di front timur, di mana banyak sekali rongsokan dari tank T-34 yang hancur di medan pertempuran itu. Lalu di sana, ada seorang tentara Uni Soviet yang berhasil menemukan seorang pengemudi tank yang masih hidup di dalam tank yang sudah hancur terbakar. Akan tetapi, ia ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana ia mengalami luka bakar 90% di tubuhnya. Lalu ia pun dibawa oleh sekelompok tentara itu untuk diantarkan ke sebuah camp medis terdekat. Dan di sana, ia pun mendapatkan penanganan yang sangat serius. Lalu beberapa hari kemudian, secara ajaibnya, ia berhasil sembuh dari luka bakar yang membakar 90% tubuhnya. Namun, ia mengalami penyakit amnesia retrograd, di mana ia tidak mengingat informasi tentang dirinya sendiri, seperti nama, umur, dan keluarganya. Akan tetapi, ia masih mengingat kebiasaannya, di mana ia masih mengingat cara untuk mengemudikan sebuah tank. Lalu ia pun dipanggil oleh komandan di sana untuk menerima paspor baru dengan nama barunya, yaitu Ivan Nadenov. Dan ia pun dikembalikan untuk bertugas. Di sana, seorang jenderal Uni Soviet yang bernama Nikolai Gusev mendapati Nadenov yang sedang berbicara sendirian dengan sebuah tank yang sudah menjadi ronsokan, dan ia pun dipanggil oleh Jenderal Nikolai. Dan di sana, Nadenov pun memberitahukan ke Jenderal Nikolai bahwa ia memiliki kemampuan yang sangat misterius, di mana ia bisa berkomunikasi dengan sebuah tank. Akan tetapi, di sana Jenderal Nikolai menganggap Nadenov sedang berhalusinasi, karena Jenderal Nikolai juga tahu bahwa Nadenov mengalami penyakit amnesia, lalu ia pun meninggalkannya. Singkat cerita, rumor tentang tank Nazi Jerman yang sangat misterius telah tersebar luas di dalam militer Uni Soviet, di mana tank tersebut telah menghancurkan puluhan tank milik Uni Soviet dan keberadaannya sangat sulit untuk ditemukan oleh militer Uni Soviet kala itu. Lalu seorang tentara Jerman yang berhasil tertangkap oleh tentara Uni Soviet, ia pun di sana diinterogasi oleh kolonel yang bernama Alexei Fedotov tentang informasi tank misterius tersebut. Lalu tentara itu pun memberikan informasi itu, di mana tentara Jerman tersebut menggambarkan tank misterius itu sebagai Panzer Tiger yang dicat seluruhnya dengan warna putih. Dan semua pasukan Jerman itu menyebutnya dengan sebutan White Tiger. Lalu Nadenov diberikan sebuah tank versi upgradean terbaru dari T-34 by 85 oleh Kolonel Fedotov, di mana tank tersebut dilengkapi dengan baju besi yang sangat kuat, mesin yang sangat mantap, dan serta hanya membutuhkan 3 awak saja. Mengingat kemampuan Nadenov yang sangat menakjubkan, Kolonel Fedotov langsung memerintahkan Nadenov untuk menemukan dan menghancurkan White Tiger misterius itu dengan 2 anggota barunya, yaitu Crew dan Bediv. Di sana, Nadenov berencana untuk menyembunyikan tank miliknya ke sebuah parit yang sangat besar dengan ditutupi dedaunan di tengah hutan. Dan ia juga menggunakan T-34 lainnya untuk memancing White Tiger itu keluar dari persembunyiannya. Singkat cerita, tiba-tiba muncul sebuah tank White Tiger dari dalam hutan. Lalu di sana, T-34 yang menjadi pancingan itu mencoba menembak White Tiger tersebut
Namun, tembakan tersebut tidak membuat kerusakan parah pada White Tiger. Lalu, White Tiger itu pun membalas tembakan dari T-34, dan T-34 itu pun hancur dengan sekali serangan saja oleh White Tiger. Lalu, tank Nadenov keluar dari persembunyiannya dan mencoba untuk menembaki White Tiger itu dan menghindari serangan dari White Tiger itu. Namun, saat Nadenov mencoba menyerang Panzer White Tiger tersebut, tiba-tiba ia menghilang dari penglihatan mereka. Lalu Nadenov menyuruh kru untuk memeriksa keadaan di luar sana. Namun, kru juga tidak melihat keberadaannya. Namun di sana, Nadenov mengetahui keberadaan White Tiger itu, di mana White Tiger tersebut sudah berada tepat di belakang mereka, dan White Tiger itu pun untungnya, tembakan dari White Tiger itu hanya merusak bagian trek dari tank milik Nadenov, dan White Tiger itu pun pergi dan menghilang di dalam hutan. Lalu Kolonel Fedotov dan Kapten Sharipov mengira kalau White Tiger tersebut telah bersembunyi di dalam rawa, dikarenakan mereka menemukan jejak dari Tiger tersebut berhenti di sana. Namun, Nadenov meyakinkan Kolonel Fedotov bahwa tank Tiger tersebut tidaklah berada di rawa itu, melainkan bersembunyi di dalam hutan. Singkat cerita, Kolonel Fedotov dan Kapten Sharipov mendatangi Nadenov yang berada di sebuah ladang hutan yang penuh dengan bangkai tank yang hancur. Dan di sana, Nadenov bercerita kalau kemampuannya untuk berkomunikasi dengan tank lainnya didapatkan saat dihidupkan kembali pasca ia mendapatkan luka bakar di pertempuran. Dan juga ia dapat menghindari peluru yang mencoba menghancurkannya berkat dari ia bisa berkomunikasi dengan tank itu. Dan di sana, ia sangat terobsesi untuk menemukan dan menghancurkan White Tiger tersebut. Dan fakta menarik dari keberadaan White Tiger tersebut adalah saat seorang perwira dari Jerman berhasil tertangkap oleh pasukan Uni Soviet. Di sana, ia mengatakan kalau ia belum pernah mendengar tentang laporan dan dokumen apapun tentang keberadaan White Tiger itu. Dan juga ia mengatakan kalau keberadaan White Tiger tersebut bukan hanya menimbulkan rasa takut terhadap militer Uni Soviet saja, melainkan militer Angkatan Darat Jerman juga dibuatnya takut. Lalu di pertempuran berikutnya, banyak sekali dari pasukan tank Soviet dibuatnya hancur oleh White Tiger tersebut. Di mana ia hanya sendirian dan ia juga dapat mengisi ulang dan menembak lebih cepat dan lebih akurat yang sangat mustahil dilakukan oleh awak tank manapun. Lalu ia pun pergi dan menghilang bersama kabut yang menutupinya. Dan di sana juga, Nadenov mencoba mengejar tank Tiger itu ke dalam hutan, dan ia pun menemukan desa yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, Nadenov mengetahui kalau di salah satu bangunan di sana ada sebuah tank yang menunggu keberadaannya, dan ia pun menembaki bangunan kosong itu. Dan benar saja, di sana ada sebuah unit Panzer IV yang bersembunyi, dan di sana juga Nadenov pun berhasil menghancurkan Panzer tersebut. Dan di sana, saat Nadenov berhasil menghancurkan Panzer tersebut, tiba-tiba ia juga harus berhadapan langsung dengan White Tiger tersebut. Dan di sana, pertempuran antara T-34 by MiG-25 dan Panzer Tiger pun berlangsung. Di pertempuran tersebut, Nadenov berhasil menghindari serangan dari White Tiger itu, dan dia juga berhasil merusak turret dari White Tiger itu yang membuat turret meriam itu tidak dapat digerakkan lagi. Dan di saat Nadenov mencoba mendekati White Tiger itu, dan ia mencoba menembaki dari jarak dekat, namun moncong dari meriam tank milik Nadenov tidak sengaja tersumbat oleh lumpur saat ia mencoba mendekatinya. Dan di saat Nadenov mencoba menembak, moncong dari tank miliknya hancur karena pelurunya tersumbat di dalam moncong meriam tank itu. Dan White Tiger itu pun kabur dan menghilang hingga beberapa waktu ke depan. Lalu Kolonel Fedotov menyampaikan berita tentang hilangnya keberadaan White Tiger itu ke komandan yang bernama Georgy Zhukov. Dan ia pun diberikan cuti istirahat selama 10 hari sebelum ia akan ikut dalam penyerangan ke Berlin bersama komandan Zhukov. Singkat cerita, pertempuran di kota Berlin telah selesai, dan di sana Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 7 Mei 1945. Di mana Jenderal Wilhelm Keitel, Jagerstorm,
dan George von Frenberg menandatangani menyerahnya Jerman kepada sekutu. Lalu Kolonel Fedotov menemui Nadenov di sebuah lapangan, dan di sana Kolonel Fedotov mencoba meyakinkan Nadenov untuk pulang ke kampungnya, dikarenakan perang telah usai. Namun di sini, Nadenov tidak setuju dan ia mengatakan bahwa perang belum usai sebelum White Tiger itu benar-benar hancur. Dan Nadenov pun percaya kalau White Tiger itu akan pulih dari lukanya dan ia akan keluar kembali dari persembunyiannya. Dan di saat itu juga, Nadenov beserta tanknya pun menghilang. Dan film pun selesai. Film yang berdasarkan sebuah novel sejarah yang berjudul Tekis yang ditulis oleh novelis Rusia yang bernama Ilyas Boyasov, di mana film ini menceritakan seorang sersan yang terluka parah di pertempuran Front Timur pasca musim panas 1944, di mana ia berhasil selamat dan ia sangat terobsesi untuk melacak dan menghancurkan tank Nazi yang sangat misterius dan tak terkalahkan, di mana tank tersebut disebut White Tiger. Dan juga kita diperlihatkan di mana 3 perwira Jerman tertinggi menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam konversi pers di Berlin. Sedangkan Pak Komis sendiri sedang asik santuy menikmati kopinya di dekat perapiannya. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film White Tiger 2012, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, saya Vel, stay healthy and see you next time.